Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab soal-soal serta menjelaskan penjelasannya dalam rangka tugas UTS Bahasa Indonesia semester 1. Baik, di sini saya akan membacakan soal-soalnya dulu. Di sini ada 4 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ragam bahasa? Yang kedua, ragam bahasa Indonesia terdapat ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Tulislah keunggulan dan kelemahan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis masing-masing minimal 3. Kemudian yang ketiga, jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berbicara di depan umum. Selanjutnya yang keempat, jelaskan menurut pendapat Anda, mengapa penting untuk menyertakan daftar pustaka dalam sebuah karya tulis ilmiah. Apa manfaatnya bagi pembaca dan peneliti? Kemudian kita bahas jawabannya satu persatu. Jawaban yang pertama yaitu ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi komunikasi tertentu tergantung pada faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Jenis-jenis ragam bahasa yaitu ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulisan, ragam bahasa formal, ragam bahasa informal, ragam bahasa daerah, dan ragam bahasa profesional. Selanjutnya, jawaban yang kedua yaitu berikut adalah keunggulan dan kelemahan ragam bahasa lisan dan tulis dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ragam bahasa lisan. Keunggulannya yaitu komunikasi langsung dan spontan, memungkinkan interaksi langsung antara pembicara dan pendengar. Yang kedua, ekspresi emosi dapat menyampaikan emosi dan perasaan melalui intonasi, nada, dan ekspresi wajah. Kemudahan beradaptasi dapat disesuaikan dengan situasi dan konteks. Meningkatkan hubungan interpersonal, membangun hubungan yang lebih dekat dan akrab. Sedangkan kelemahan ragam bahasa lisan yaitu keterbatasan waktu. Pesan tidak dapat disimpan untuk waktu lama. Kedua, kesalahpahaman dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak disampaikan dengan jelas. Kemudian, ketergantungan konteks. Makna pesan tergantung pada konteks dan situasi. Selanjutnya, sulit direkam. Sulit untuk direkam dan mendokumentasikan percakapan. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Keunggulan ragam bahasa tulis yang pertama, ketercatatan. Pesan dapat disimpan dan direkam untuk waktu lama. Kedua, kesesuaian. Dapat dibaca dan dipahami kembali tanpa kesalahpahaman. Yang ketiga, keterstruktur. Memiliki struktur dan format yang jelas. Yang keempat, efisiensi waktu. Dapat dibaca kapan saja dan tidak tergantung waktu. Sedangkan kelemahan ragam bahasa tulis yaitu yang pertama, keterbatasan ekspresi. Sulit menyampaikan emosi dan perasaan. Yang kedua, ketergantungan interpretasi. Pembaca harus menafsirkan sendiri makna pesan. Yang ketiga, kesulitan dalam menyampaikan nuansa. Sulit menyampaikan nuansa dan konteks. Yang keempat, memerlukan waktu untuk diproses. Memerlukan waktu untuk menulis dan merevisi. Kemudian jawaban yang ketiga. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat bicara di depan umum. Sebelum berbicara, persiapan materi. Pastikan materi sudah dipahami dan disusun rapi. Kenali audiens. Pahami latar belakang, minat, dan tujuan audiens. Pilih bahasa yang tepat, gunakan bahasa yang formal dan mudah dipahami. Latihan. Berlatihlah berbicara di depan cermin atau rekam diri. Yang kedua, saat berbicara. Postur tubuh. Berdiri tegak dan membuat kontak mata. Suara. Jelas, keras, dan stabil. Bahasa tubuh. Gunakan gerakan tangan dan ekspresi wajah yang tepat. Kecepatan. Jangan terlalu cepat atau lambat. Intonasi. Variasikan nada dan irama. Kontak mata.
Jangan lupa membuat kontak mata dengan audiens. Selanjutnya yang ketiga, isi pembicaraan. Struktur, mulai dengan pengenalan, isi, dan penutup. Keterkaitan, hubungkan materi dengan pengalaman audiens. Contoh, gunakan contoh untuk memperjelas konsep. Humor, gunakanlah humor untuk membuat audiens nyaman. Keterbukaan, jelaskan sumber informasi. Kemudian yang keempat, setelah berbicara, tanya jawab. Siapkan diri untuk menjawab pertanyaan. Ucapan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada audiens. Evaluasi. Tinjau kembali penampilan dan perbaiki kesalahan. Selanjutnya yang kelima, etika berbicara. Hormati audiens. Jangan menyinggung atau merendahkan. Jujur. Sampaikan informasi yang akurat. Toleransi, terbuka terhadap kritik dan saran. Kesabaran, jangan terburu-buru. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Jawaban yang keempat. Menyertakan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah sangat penting karena yang pertama, manfaat bagi pembaca. Mengakui sumber informasi. Daftar pustaka menunjukkan bahwa penulis menghargai karya orang lain dan menghindari plagiasi. Mudah mencari sumber. Pembaca dapat mencari sumber asli untuk memperdalam pemahaman. Mengevaluasi kredibilitas. Pembaca dapat menilai kredibilitas penulis berdasarkan sumber yang digunakan. Mengembangkan pengetahuan. Daftar pustaka membantu pembaca menemukan sumber tambahan untuk memperluas pengetahuan. Kemudian yang kedua, manfaat bagi peneliti. Menghindari plagiasi. Daftar pustaka membantu peneliti menghindari plagiasi dan menjaga integritas akademik. Mengembangkan riset. Daftar pustaka membantu peneliti menemukan sumber yang relevan untuk mengembangkan riset. Meningkatkan kredibilitas. Daftar pustaka menunjukkan bahwa peneliti telah melakukan penelitian yang mendalam. Membantu vertifikasi. Daftar pustaka memudahkan verifikasi data dan hasil penelitian. Selesai sudah penjelasan soal-soal yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih